ada tambahan lagi? Kan gue mobil ngomong kita kita sudah antisipasi seperti itu. Kan nggak mungkin kalau harga minyak tertekan seperti itu tiba-tiba rupiah menguat atau stabil di bawah itu. Jadi kita udah ambil angka yang semestinya. Pak, ini mau mastiin aja Pak, ini ngelihat dari tadi ada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dia bilang emang mau diskusi PNBP, berarti memang nikel ini juga dikenain bea kuasa. Juga kabarnya katanya windfall tax juga Pak. Windfall tax nikel. Oh ya, nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian SDM. Saya terima aja pokoknya duitnya. Tapi maksudnya berarti dikenakan itu Pak, bea keluar dan windfall tax. Iya. Berapa persen? Masih didiskusikan dengan Kementerian SDM, tapi yang jelas cukup untuk menaikkan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel itu kan bahan bakunya salah satu bahan baku baterai kan. Ya. Kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan cara kita terus supaya juga laku. Maksudnya kayak apa Pak? Kalau bukannya udah kan emang udah berkembang juga sekarang. Kemarin yang di Karawang juga kayak gitu. Maksudnya apa bedanya kalau dengan Bapak tadi omongannya kayak gitu? Maksudnya ningkatin apa lagi? Ini kan saya omongin dulu penulisan ya. Pokoknya nanti dia lebih bahan-bahan yang pakai produk yang pakai bahan dalam negeri akan mendapat insentif lebih kira-kira gitu. Dan itu ada pikir. Nanti masih diskusi, baru diskusikan nanti saya offside lagi kalau ngomong duluan. Tapi kira-kira udah clear beri apaan. Ada komoditas lainnya juga menjadi konteks. Selain batu bara nikel. Terus mana fokusnya situ? Kenapa batu bara nikel? Yang penting gini. Selama ini kalau ekspor batu bara karena bukan karena pajaknya nol, nggak ada pajaknya, nggak ada biaya keluar, bea cukai nggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under invoicing itu besar sekali. Ya boleh bilang kontrol kita. Saya minta itu ada biaya keluar sehingga kalau ada biaya keluar, bea cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under invoicing atau penyelundupan. Itu utamanya. Ya ada nanti biaya keluar jumlah tertentu, tapi utamanya adalah saya yang mengendalikan supaya under invoicing terkendali dan ekspor ilegal bisa dikendalikan. Itu yang dimaukan. Kalau tadi nikel Ulangnya banget permohonan. Itu orang siapa ya? enggak Pak, maksudnya ini kan Pak, maksudnya selain nikel, maksudnya nikel kan sebagai masih diomongin. Nah kalau yang batu bara itu kalau udah kelar kan udah harusnya Januari juga gitu. Sampai sekarang Harusnya udah keluar, tinggal diumumin aja. bulan ini Pak, udah dari April kan? Bulan ini sih. Bulan ini Pak. Kalau DHE dia apa? Wah. DHE. Oh. Itu udah selesai. Nanti saya periksa lagi satu kali, lihat lagi. Begitu udah clear, katanya saya yang bisa keluarin. Boleh, makanya keluarin. RPP-nya. RPP itu belum bisa saya. Pensestek bilang boleh. Nanti saya lihat terus seperti apa. Saya tanya Bapak, saya keluarin aja gitu. Kalau ketemu 2 hari yang lalu. Tapi nanti kita lihat prosedur yang betul seperti apa, jangan sampai saya dipetun. Betul nggak boleh? Kalau salah betul kan? Tapi oke. Soal penambahan layarnya apa jadi targetnya? Jadi kita mau ketemu setelah DPR selesai resesi kita di DPR. Bulan ini Pak. Kapan selesai? Saya bulan akhir dari awalnya. Cepatnya. Sekarang bulan kita harapkan Juni udah bisa jalan. Karena kalau enggak saya itu barang-barang di dalam masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar nanti mereka bisa masuk ke layar tersebut, dan kalau ada yang main-main saya tutup itu lah.
hektar di situ, common law di situ, cara Abu Dhabi, Dubai, sejak Dubai ya. Di luarnya hukum kita biasa, caranya begitu. Di 100 hektar itu common law, di luarnya hukum syariah. Kita juga seperti itu. Nanti begitu masuk situ, uangnya bisa invest kemana-mana di Indonesia. Ada pajak 5%, Pak? Ya. Ada pajak 5%. Kalau di Indonesia saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Tadinya kan nggak ada juga. Dengan itu ya, no apa-apa, tapi kok masuk situ. Itu harusnya kan bisa dikaitkan cadangan devisa kita juga kan. Menguat, terus sumber dana pembangunan menguat juga. Karena mereka bisa beli bond pemerintah. Kalau yang minta bunga rendah, fasilitas yang ngasih. Kenapa itu bisa mengurangi tekanan terhadap buat kita dari pembeli-pembeli lain di Amerika atau di tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah yang strategis yang nanti dalam dekat dan segera diwujudkan. Kita tunggu langkah selanjutnya. Saya cuma bantu nih, membantu jelasin juga. Yang bola Ya. yang kelola Kayaknya nanti bisa atur, bisa pemerintah, bisa yang lain. Kita lihat konflik nggak antara dia kan yang penting dapat uangnya, bukan itunya, bukan jadi organizer itunya kan. Nanti kalau tanah dana investor dari kawasan itu. Pak, ini masih belum Pak, berarti Bapak bilang tadi kan mau rapat lagi yang Pak Andika, berarti motor dapat, insentifnya si mobil juga dapat ya Pak? Kita bersama-sama. Pak, Oh, belum motor lagi. kapan diumumin? Kalau Pak Andika? Apa siapa? Kapan diumumkannya? Andika, Agus Gumiwang, panggilannya Andika. Pak Menteri ya? Iya. Minggu ini saya ketemu dia. Kapan besok ya Pak? Kalau bisa besok lagi lihat ya Pak. Pak, saya penasaran soal rupiah Pak. Kalau menurut Bapak, pelemahan rupiah yang berlanjut ini tekanannya sebenarnya lebih banyak dari eksternal atau internal ya Pak? Gimana? Kalau Bapak lihat pelemahan rupiah yang terus berlanjut sekarang ini, Pelemahan itu lebih besar tekanan eksternal atau internal? Kalau eksternal, kalau internal itu apa sih sebenarnya? Kok kayaknya sulit sekali untuk menurunkan? Ada nih ya? Halo mana? Betul. Kasih gambar tadi. Ini udah rekod ya, boleh ya. Oke. Matiin kamera matiin dong. matiin kamera. Hah? Mati ya. Tutup. Mati ya. Aduh. Pikir omongan yang tadi. Restuin nggak bisa. PDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal ya dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka. Kan biasanya kalau ada dihukum mendukung sit up, push up, itu disiplin kan latihan itu sebetulnya latihan kita kenegaraan dan disiplin itu kecintaan kenegaranya. Jangan sampai nanti kayak kemarin pergi keluar habis itu hina-hina negara sendiri, itu yang pertama. Terus nanti juga LPDP juga pembidangannya akan kita pilih dan menentukan lebih ke STEM, bukan hanya belajar ilmu sosial saja. Sosial penting tapi jangan kebanyakan. Saya waktu itu ke New York kan, ke DC ya, ketemu mahasiswa yang beasiswa LPDP sama yang nggak beasiswa LPDP itu 50 orang. Sebagian besar jurusannya apa? Politik ini lagi. Bukan STEM. Jadi bukan yang dibutuhkan oleh kita akan rubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan. Kalau nggak kita ketinggalan. Jadi utamanya itu biar mentalnya kuat dan cinta negara bisa balik lagi ke sini dan nyumbang ilmunya di sini. Itu kan. Itu menumbuhkan jiwa nasionalis kayak gitu. Iya. Tapi mau Tapi nggak belajar nambah anggaran gitu Pak, berarti Pak. Nggak nambah anggaran karena pelatihannya juga di luar Pak. Di luar. Di Halim kan? Iya di Halim. Itu udah. Ya
apa-apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.